Selamat siang. Selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang menonton video kita. Pada kesempatan ini, kami akan mewawancarai orang-orang yang kami jumpai. Mau tahu? Keseruan kita. Yuk! Selamat siang, Kak. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu nih, kakaknya namanya siapa ya? Hengki. Oh, oke, Kak Hengki. Boleh saya tanya-tanya sesuatu nggak nih, Kak? Soal apa tuh? Tentang tentang teknologi dalam kehidupan sosial. Berat ya? Iya. Oke, boleh. Jadi kan di masa modern ini nih, Kak, kalau misalkan teknologi itu tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan kita kan. Nah, kalau menurut kakak sendiri, pengaruhnya buat teknologi ini buat interaksi sosial tuh apa sih, Kak? Menurut saya ya, banyak sih. Terutama kan era digital gini ya. Interaksi sosial udah mulai gampang banget deh, dari yang jauh jadi deket. Tapi juga sisi negatifnya sih yang deket berasa jauh gitu kan. Cuma kalau dari saya sih banyak positifnya lah, banyak banget sih. Dari interaksi sosial aja kan kita kalau dari era digital nih, kita bisa iklan gampang, membuat relasi juga makin gampang. Terus juga ya berhubungan sama orang keluarga yang kali di luar kota, kayak misalnya kabar juga gampang kalau ada keluarga yang lagi sakit atau apa. Menurut kakak sendiri ada nggak sih pengaruhnya atau hambatannya dalam interaksi sosial ini karena teknologi kan udah maju kan? Ada sih, yang tadi yang saya bilang kayak misalkan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Mungkin jadi kayak kalau nongkrong nih, kan sekarang kayak udah game tuh di mobile tuh banyak. Jadi kayak mungkin scroll TikTok sambil ngobrol itu kan agak aneh juga ya. Ya, tapi kalau saya sendiri pun juga ya tergantung sih kita nongkrongnya emang mau main gadget atau emang nongkrongnya bahas sesuatu yang penting sih. Ya mungkin ada gap generasi di antara Gen Z dan Gen X dan ya gen-gen yang lain lah mungkin gitu, kayak gitu aja sih. Oke. Kalau menurut kakaknya sendiri ada nggak sih pengaruh lain dalam interaksi sosial ini selain teknologi? Pengaruh lain ya, kalau dari sudut pandang saya sih mungkin ya nggak cuma harus teknologi aja sih. Interaksi sosial tuh kayak ya perkembangan teknologi itu salah satunya aja. Mungkin kalau politik juga bisa nggak sih, atau perubahan pergeseran budaya juga bisa. Misal kayak udah mulai kita kan pengaruh kita paling banyak menyerap pengaruh budaya luar kan, kayak K-pop. Iya. Tahun-tahun yang sebelum juga J-pop gitu kan. Kalau sekarang ya mungkin paling banyak dipengaruhi interaksi sosial itu lewat ini sih, sosial media ya. Oh, oke. Kalau menurut saya ya mungkin pendapat lain bisa masuk atau apa gitu. Ya itu aja sih. Nah, kalau menurut kakaknya sendiri nih, kan tadi bilang kalau misalkan lagi nongkrong tapi malam itu sampai terus, ada nggak sih tips-tipsnya atau cara mengatasinya? Ya kalau dari sisi tips itu kayak gampang sih, kita harus tahu dulu apa yang mau kita bahas. Kalau interaksi sosial itu kan kayak misalkan kalau mau apa nih, kita berkumpul tuh untuk bahas apa. Kalau misalkan untuk have fun ya nggak apa-apa juga sih, atau emang dari awal ayo kita main bareng gitu kan, nggak apa-apa juga. Scroll TikTok juga ya nggak masalah kan, emang have fun kan. Cuma kalau untuk bahas kepentingan bersama kayaknya nggak mungkin sih ya, apalagi rapat-rapat gitu kan kayaknya aneh nggak sih? Iya, aneh betul. Aneh ya. Iya. Ya paling itu aja sih tips-tipsnya, harus bisa memposisikan apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibahas dalam interaksi sosial itu gitu. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak buat atas waktunya. Iya, sama-sama Kak. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan Ibu Bintang silakan. Pada kali ini akan membahas isu tentang kesehatan. Nah, menurut Ibu Bintang sendiri, isu pada saat ini ada isu apa aja? Di rumah sakit ya? Iya, di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini kebetulan saat ini ada lagi banyak pasien-pasien demam berdarah sama demam influenza flu burung. Oke. Kalau seperti itu tanggapan Ibu sendiri terhadap isu tersebut gimana? Ya, kita sebagai warga harus waspada terhadap penyakit tersebut karena dia bisa menyerang dari umur anak-anak sampai umur orang tua. Oke, baik. Berarti itu termasuk penyakit yang semuanya bisa kena ya? Ya. Cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut tuh gimana? Ya, kita harus mengedukasi kepada masyarakat biar masyarakat lebih hati-hati bila keluar dari rumah dan menjaga lingkungan rumah yang bersih dan benar.
Oke, itu termasuk tips ya guys untuk kalian semua untuk mengikuti tips dari Ibu Bintang. Nah, untuk sedikit intermezzo, kan waktu pada kemarin itu ada isu COVID-19. Sebagai perawat, sebagai suster, bagaimana cara Ibu menanggapi isu COVID-19 kemarin? Wah, COVID kan sudah lama ya. Kebetulan saya waktu itu kena COVID juga. Yang saya rasakan setelah kena COVID, saya berasa cepat capek, cepat sesak. Nah, biar kita bisa menghindari hal-hal tersebut, kita harus rajin berolahraga, minum vitamin, dan menjaga kesehatan lingkungan. Sekian dari kami tentang isu kesehatan. Terima kasih. Hai. Nah teman-teman, kita baru aja menyelesaikan wawancara yang dibawakan oleh teman kita Catherine dan juga Ivana bersama dengan narasumber kita Kak Hengki dan juga Ibu Bintang. Betul banget Lucy. Setelah kita menyaksikan video wawancara dari teman-teman kita bersama dengan narasumber kita, sekarang saatnya aku dan Lucy untuk memberikan tanggapan kita terkait dengan isu-isu yang sudah dibahas di wawancara tersebut. Betul, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Menurut kamu gimana nih Karin? Menurut aku sangat sependapat dengan Kak Hengki tentang bahwa teknologi ini sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial. Tetapi teman-teman, pengaruhnya itu ada dua, ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Betul. Untuk sisi positifnya, seperti yang sudah kita rasakan, sekarang kita membangun relasi itu sangat mudah ya teman-teman, karena sudah yaitu didukung dengan berbagai teknologi. Betul nggak Kak Lucy? Betul sekali, dan juga beberapa aplikasi yang mendukung kita nih seperti video call, Zoom, Google Meet, Skype, dan lain sebagainya. Betul teman-teman, tetapi nggak hanya pengaruh positif aja loh yang diberikan perkembangan teknologi, tetapi juga ada dampak buruknya. Nah, contohnya aja, kita itu kebanyakan menutup diri karena kita asik dengan gadget kita masing-masing. Betul sekali, apalagi saat kita nongkrong nih ya, kita lebih mementingkan gadget kita dibandingkan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita nih. Teman-teman, selain adanya isu tentang pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial, kita juga ada isu lain nih Kak Lucy, datangnya dari dunia kesehatan. Nah, narasumber kita ini adalah seorang nurse, jadi beliau lebih tahu kehidupan di dunia kesehatan itu seperti apa. Dan menurut informasi yang beliau berikan, kalau misalnya di dunia kesehatan ini sedang marak-maraknya nih DBD. Wah, bener banget tuh Kak Lucy. Hal ini juga bisa kita lihat dari banyaknya informasi-informasi terkait tentang DBD yang ada di sekitar kita. Betul. Ibu Bintang memberikan kita saran untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga menjaga kebersihan di lingkungan kita sekitar loh Kak. Hal itu juga mudah dilakukan ya teman-teman. Salah satu caranya kalian bisa memastikan bahwa di lingkungan kita itu tidak ada genangan air nih Kak Lucy, karena genangan air itu bisa menjadi habitat untuk nyamuk. Betul. Jadi ketika kita telah menggunakan air, pastikan air tersebut tidak tersisa atau dalam keadaan kering sehingga nyamuk tidak apa? Nyamuk tidak akan berkembang biak. Betul. Jadi kita bisa terhindar dari DBD ini. Betul sekali teman-teman. Jadi penting banget ya untuk menjaga kebersihan maupun kebersihan diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Betul. Untuk tips yang lainnya, mungkin kita bisa menjaga diri kita dengan makan makanan yang sehat, minum air putih, dan juga rajin berolahraga. Betul banget Kak Lucy. Nah, mungkin itu aja kali ya Kak Lucy tanggapan-tanggapan kita setelah menyaksikan dan mendengarkan pendapat dari narasumber kita. Betul, semoga apa yang tersampaikan dari wawancara yang tadi dan tanggapan kami bisa menjadi sumber informasi yang baik dan ilmu yang baik untuk kalian semua. Kami juga berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mau menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Dan juga kami berterima kasih kepada para narasumber yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita. Yang pastinya informasi tersebut sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita. Ya, dan juga untuk tim wawancara kami yang telah bersedia untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kak Lucy, boleh gak sih kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita dan kita sendiri? Video Dari kami
Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.